warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Noviana dengan NIM 2119190006. Saya dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Galuh. Video kali ini saya tujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pengetahuan Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Peri Bahtiar, SPD MSI. Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir coba sekarang kita hitung dan bayangkan ya teman-teman. Saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 273 juta jiwa. Setiap harinya mereka membutuhkan air bersih untuk minum saja rata-rata 3 liter per orang. Berarti per hari dibutuhkan 819 juta liter air bersih hanya untuk minum. Belum untuk kegiatan yang lainnya seperti mencuci, mandi, dan sebagainya. Sudah terbayang kan teman-teman? Lalu bagaimanakah dan dari manakah air sebanyak itu bisa kita dapatkan setiap harinya? Yaps, teman-teman dapat menemukan jawabannya dengan memahami siklus hidrogen. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita pahami dulu ya apa yang dimaksud dengan siklus hidrogen. Jadi, siklus hidrogen itu merupakan sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air atau H2O dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus tersebut tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air yang ada di bumi. Teman-teman, sebuah siklus itu pasti memiliki tahapan yang saling berurutan, yang ketika bergabung akan terbentuk sebuah siklus. Demikian pula dengan siklus hidrogen. Siklus itu terjadi karena adanya keterkaitan antara tahap yang satu dengan tahap yang lainnya, sehingga dapat mencapai tujuan tertentu. Pada siklus hidrogen, yang pertama yaitu terdapat tahapan evaporasi, di mana tahapan ini merupakan tahapan penguapan yang mengawali terjadinya siklus hidrogen. Pada tahap ini terjadi penguapan dari air yang ada di bumi, yaitu seperti dari samudra, laut, danau, dan sebagainya. Semua air tersebut berubah menjadi uap air karena adanya pemanasan dan sinar matahari. Yang kedua, yaitu tahapan transpirasi. Transpirasi ini merupakan proses penguapan yang terjadi pada tubuh tumbuhan. Sama halnya dengan evaporasi, transpirasi ini juga mengubah air yang berwujud cair dari tumbuhan menjadi uap air. Uap air tersebut akan terbawa ke atas atmosfer bumi. Biasanya, pada penguapan yang terjadi karena transpirasi ini, jumlahnya akan lebih sedikit atau lebih kecil daripada penguapan yang terjadi karena evaporasi. Yang ketiga, yaitu tahapan evapotranspirasi, di mana tahapan ini merupakan gabungan dari tahapan evaporasi dan transpirasi. Dalam siklus hidrogen, tahapan ini sangat mempengaruhi jumlah air yang terangkat ke atmosfer bumi. Setelah 3 tahapan penguapan tadi, terdapat tahapan yang lain dalam siklus hidrogen, yaitu sublimasi. Sublimasi merupakan proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa harus melalui proses cair terlebih dahulu. Kemudian ada kondensasi, di mana kondensasi ini merupakan proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es. Dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, dan sublimasi, ketika sudah mencapai ketinggian tertentu, maka uap airnya akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil. Perubahan tersebut terjadi karena suhu udara yang sangat rendah. Partikel es yang terbentuk akan saling mendekati satu sama lain dan bersatu sehingga membentuk sebuah awan.
Semakin banyak partikel es yang bersatu, maka semakin tebal dan hitam awan yang akan terbentuk. Kemudian setelah partikel-partikel es membentuk awan, akan terjadi tahap adveksi. Tahap adveksi merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik yang lainnya, namun masih dalam satu horizontal. Tahapan ini terjadi karena adanya angin maupun perbedaan tekanan udara sehingga mengakibatkan awan tersebut berpindah. Tahapan ini memungkinkan awan akan menyebar dan berpindah dari atmosfer yang berada di lautan menuju atmosfer yang ada di daratan. Selanjutnya, ada tahapan presipitasi. Tahapan ini merupakan proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada tahapan ini terjadilah hujan. Namun tidak semua presipitasi menghasilkan air. Apabila presipitasi terjadi di daerah yang mempunyai suhu terlalu rendah, yaitu kurang dari 0 derajat Celcius, maka presipitasi akan menghasilkan salju. Yang selanjutnya ada tahapan runoff atau limpasan. Tahapan ini merupakan proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Pergerakan air tersebut dapat terjadi melalui saluran-saluran seperti saluran got, sungai, danau, muara sungai, hingga kepada samudera. Yang terakhir ada tahapan infiltrasi. Tahapan ini merupakan peresapan air ke dalam tanah. Air yang sudah berada di muka bumi akibat proses presipitasi tidak semua mengalir di permukaan bumi dan mengalami run-up. Sebagian dari air tersebut akan bergerak menuju pori-pori tanah, merembes dan terakumulasi menjadi air tanah. Sebagian air yang merembes ini hanyalah sebagian kecil saja. Teman-teman, berdasarkan proses panjang dan pendeknya siklus hidrogen ini terbagi menjadi 3 siklus. Yang pertama yaitu siklus pendek, yang kedua siklus sedang, dan yang ketiga yaitu siklus panjang. Yang pertama yaitu siklus pendek. Air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air atau disebut proses evaporasi. Kemudian uap air tersebut akan mengalami kondensasi dan terbentuklah awan. Awan yang telah terbentuk tersebut akan menjadi hujan di sekitaran permukaan laut tersebut. Pada siklus ini tidak adanya proses adveksi, sehingga uap air yang telah terbentuk langsung turun menjadi hujan di daerah tersebut. Yang kedua yaitu siklus sedang. Air laut yang terkena sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air atau disebut proses evaporasi. Kemudian, uap air yang telah terbentuk tersebut mengalami proses adveksi karena adanya angin dan tekanan udara sehingga bergerak menuju ke daratan. Di atmosfer daratan, uap air tersebut akan membentuk awan dan kemudian akan berubah menjadi hujan. Air hujan yang jatuh di permukaan bumi atau daratan akan mengalami run-off menuju ke sungai dan kembali ke laut. Siklus sedang ini umumnya terjadi di daerah yang ada di negara Indonesia. Yang ketiga yaitu siklus panjang. Siklus ini biasanya terjadi di daerah yang beriklim subtropis atau daerah pegunungan. Siklus ini diawali dari penguapan yang menghasilkan uap air. Kemudian uap air tersebut akan berubah menjadi sebentuk awan. Awan tersebut mengandung sebuah kristal es. Setelah terbentuk awan tersebut, awan akan bergerak menuju daerah yang lebih rendah atau daerah pegunungan. Di daerah tersebut, ketika sudah mengalami titik jenuh, awan akan turun sebagai bentuk salju, dan salju tersebut akan berubah menjadi sebuah gletser. Gletser tersebut akan mencair, kemudian terbentuklah aliran sungai.
air dari aliran sungai tersebut akan kembali ke laut. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai siklus hidrogen. Semoga bermanfaat ya teman-teman.